Halo guys, berjumpa kembali bersama Adi di sini ya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Apakah baik-baik saja? Semoga tidak sepanas cuaca di luar ya, seperti tadi siang. Baiklah, di video kali ini saya akan coba membahas soal sebuah refleksi untuk para pengemudi ojek online. Fenomena ojek online telah membawa dampak besar dalam dinamika transportasi di Indonesia. Kehadiran layanan berbasis aplikasi ini telah memberikan berbagai kemudahan, baik bagi penumpang maupun pengemudi. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, keluhan tentang sulitnya mendapatkan sebuah orderan dari beberapa pengemudi ojek online semakin banyak juga terdengar. Ironisnya, banyak dari mereka justru menyalahkan aplikator ya atas masalah ini. Sebenarnya ada beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan. Pertama-tama, sangat penting bagi para pengemudi ojek online untuk memahami bahwa untuk mendapatkan suatu orderan itu bukan hanya soal keberuntungan, melainkan juga strategi, lokasi, dan waktu. Itu merupakan hal yang sangat menentukan untuk mendapatkan peluang untuk menerima sebuah orderan. Kemudian tidak memahami titik dan waktu yang tepat adalah sebuah kesalahan yang bisa mengurangi potensi penghasilan. Sebagai contoh, area perkantoran pada saat jam pulang kerja ataupun pusat perbelanjaan di akhir pekan adalah titik-titik yang cenderung ramai dengan permintaan orderan. Namun, jika pengemudi tidak peka terhadap pola-pola ini, wajar saja jika orderan tidak kunjung datang. Memahami dan menyesuaikan strategi dengan tren order adalah kunci untuk sukses di industri ini. Beberapa pengemudi ojek online juga seringkali menolak untuk mengikuti aturan dan kebijakan yang diterapkan oleh pihak aplikator. Padahal, setiap peraturan tentu dibuat dengan tujuan tertentu. Baik itu untuk meningkatkan efisiensi layanan, keamanan, ataupun kepuasan pelanggan. Ketika pengemudi memilih untuk mengabaikan aturan-aturan ini, mereka sebenarnya sedang merugikan dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena penolakan terhadap peraturan aplikator dapat mengurangi reputasi mereka di sistem, yang pada akhirnya berdampak pada jumlah orderan yang akan diterima. Misalnya, penolakan terhadap fitur-fitur tertentu yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi seperti GPS tracking atau metode pembayaran non-tunai bisa juga membuat pengemudi kehilangan kepercayaan dari pelanggan. Ketidakpatuhan pada peraturan yang ada juga dapat berdampak negatif pada algoritma sistem yang bisa saja menurunkan prioritas dari pengemudi dalam daftar penerimaan order. Tidak dapat dipungkiri bahwa aplikator
telah berperan besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang bagi jutaan orang di Indonesia. Dengan berbagai inovasi yang terus mereka lakukan, aplikator tidak hanya menciptakan layanan yang efisien bagi penggunanya, tetapi juga memberikan penghasilan bagi para pengemudi. Mengingat kontribusi besar ini akan sangat tidak adil jika aplikator terus disalahkan atau kesulitan yang dialami oleh pengemudi. Aplikator juga berjuang untuk meningkatkan teknologi dari segi fitur-fitur baru yang bisa membantu pengemudi atau driver untuk meningkatkan penghasilannya. Dengan mengikuti perkembangan teknologi dan beradaptasi dengan kebijakan baru, pengemudi sebenarnya bisa memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Dunia terus berkembang, begitu juga dengan teknologi dan dinamika pasar. Pengemudi ojek online dituntut untuk tidak hanya sekedar mengandalkan insting perasaan ya, tetapi juga belajar dan mengikuti perkembangan zaman. Tanpa adanya kemauan untuk belajar dan beradaptasi, pengemudi bisa saja tertinggal dan kehilangan banyak peluang. Sebagai pengemudi, ada baiknya untuk memanfaatkan pelatihan-pelatihan yang sering kali disediakan oleh pihak aplikator. Dengan mengikuti pelatihan, para pengemudi bisa lebih memahami cara kerja aplikasi, serta memaksimalkan fitur-fitur yang ada. Dan juga untuk memperbaiki teknik pelayanan kepada pelanggan. Ketidakmauan untuk terus belajar adalah sebuah bentuk kebodohan yang bisa membawa kerugian dalam jangka waktu yang panjang. Dan pada akhirnya, keputusan ada di tangan para pengemudi atau driver itu sendiri. Apakah mereka akan tetap terjebak dalam pola pikir yang menyalahkan orang lain atas kesulitan yang dihadapi, ataukah mereka akan mengambil langkah untuk maju dengan mematuhi aturan-aturan dan terus belajar. Tak ada yang memaksa untuk tetap menjadi mitra jika mereka merasa tidak sesuai. Namun, jika memilih untuk tetap beroperasi, maka seharusnya mengikuti aturan yang telah dibuat oleh aplikator dan sebisa mungkin untuk berusaha meningkatkan kualitas diri adalah pilihan yang bijak. Para pengemudi memiliki peran penting dalam ekosistem layanan transportasi online. Dengan bersikap profesional dan terbuka terhadap perubahan, mereka tidak hanya membantu bagi diri mereka sendiri, tetapi juga mendukung untuk kelangsungan industri ini. Oleh karena itu, sebelum menyalahkan pihak aplikator atas segala kesulitan yang dialami, alangkah ada baiknya untuk merenungkan kembali. Merenungkan
merenungkan kembali apakah sudah benar-benar memaksimalkan peluang yang ada saat ini, ataupun sebagai driver ojek online belum bisa memaksimalkan hal tersebut. Demikian video yang saya bisa sampaikan kali ini. Mohon maaf jika kalau kata-katanya kurang dimengerti. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Silakan di like jika kalian suka atau tinggalkan komentar. Terima kasih. Salam semangat.